여러분, 안녕하세요. Pasti kalian sudah sering mendengar tentang Hangul. Atau bahkan ada di antara kalian yang sudah menguasai Hangul. Apa sih Hangul? Hangul dibentuk dari kata Han dan Ge. Han berarti suku Han atau suku asli masyarakat Korea. Sedangkan Ge berarti tulisan. Sehingga Hangul berarti tulisan masyarakat Korea, atau yang sekarang ini kita kenal sebagai huruf Korea. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Hangul. Kalau kalian sudah pernah belajar tentang Hangul, tentu kalian sudah tahu. Karakter dalam Hangul berjumlah 40 huruf, yang terdiri atas huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal dalam Hangul berjumlah 21 huruf, sedangkan huruf konsonannya berjumlah 19 huruf. Jadi total ada 40 huruf dalam Hangul. Banyak ya? Nah, huruf vokal dan huruf konsonan dalam Hangul ini bisa kita klasifikasikan. Untuk huruf vokal bisa kita klasifikasikan menjadi vokal tunggal yang berjumlah 10 huruf dan vokal gabungan yang berjumlah 11 huruf. Sedangkan untuk huruf konsonannya bisa kita klasifikasikan menjadi konsonan tunggal yang berjumlah 14 huruf dan konsonan gabungan yang berjumlah 5 huruf. Di video kali ini kita tidak akan membahas ke-40 karakter Hangul secara langsung. Tetapi kita hanya akan fokus pada 10 vokal tunggalnya terlebih dahulu. Vokal tunggal dalam Hangul berjumlah 10 huruf. Yang pertama, kita akan fokus pada bentuk dan cara penulisannya terlebih dahulu. Setelah itu, barulah nanti kita fokus pada pelafalannya atau pada bunyinya. Apakah kalian sudah siap? Langsung aja kita mulai ya. Vokal tunggal yang pertama adalah A, yang bentuknya seperti ini. Vokal A dibentuk dari garis vertikal dan titik. Menurut filosofinya, garis vertikal melambangkan manusia, sedangkan titik melambangkan surga. Dan titik sekarang berubah menjadi garis horizontal pendek yang bentuknya menjadi seperti ini sekarang. Jadi ini adalah bentuk dari huruf vokal A. Lalu bagaimana dengan cara penulisannya? Untuk menuliskan vokal dalam Hangul, kita bisa menuliskannya dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Untuk menuliskan vokal A, kita bisa menuliskannya dari atas ke bawah terlebih dahulu. Kita buat garis vertikal dari atas ke bawah, kemudian kita buat garis horizontal pendek dari kiri ke kanan, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Ini adalah cara menuliskannya. Bisa dipahami ya? Vokal tunggal yang kedua adalah Ya, yang bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk dari vokal Ya. Vokal Ya dibentuk dari satu garis vertikal dan 2 titik. Mungkin ada yang bingung. Apa sih yang dimaksud dengan garis vertikal dan 2 titik? Kalau kalian bingung, coba dengarkan penjelasan singkat berikut. Jadi, dalam penciptaan huruf Hangul, Raja Sejong tidak sembarangan. Raja Sejong menggunakan filosofi manusia, tanah, dan surga. Manusia dilambangkan dengan garis vertikal. Kemudian untuk tanah dilambangkan dengan garis horizontal dan surga dilambangkan dengan titik. Jadi melalui 3 filosofi ini terciptalah vokal Hangul yang sekarang ini kita gunakan. Tapi kalian tidak perlu repot-repot atau tidak perlu bingung-bingung menghafalkan filosofi Hangul ini. Untuk menguasai Hangul, kalian cukup menghafalkan bentuk tulisannya, kemudian cara menuliskannya, dan juga bunyinya. Cukup itu yang perlu kalian hafalkan supaya kalian bisa menguasai Hangul. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke vokal Ya. Vokal Ya bentuknya seperti ini, dan untuk cara penulisannya kita bisa menggunakan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah kita buat garis vertikal dari atas ke bawah sebanyak 1 buah.
Kemudian kita buat garis horizontal pendek dari kiri ke kanan sebanyak 2 buah. Seperti yang bisa kalian lihat di sini. Vokal tunggal yang ketiga adalah O, yang bentuknya seperti ini. Bisa kalian lihat ya, ini adalah bentuk dari vokal O. Kemudian untuk menuliskannya, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah cara untuk menuliskan vokal O. Kita buat garis horizontal pendek dari kiri ke kanan, kemudian kita buat garis vertikal panjang dari atas ke bawah, seperti yang di sini. Vokal selanjutnya adalah Yo, yang bentuknya seperti ini. Dan untuk cara menuliskannya bisa kalian lihat di samping. Ini adalah cara untuk menuliskan vokal Yo. Caranya dengan 3 langkah. Kita buat garis horizontal pendek dari kiri ke kanan sebanyak 2 buah, kemudian kita buat garis vertikal panjang dari atas ke bawah sebanyak 1 buah seperti yang bisa kalian lihat di sini. Vokal tunggal selanjutnya adalah O, yang bentuknya seperti ini. Vokal O dibentuk dari filosofi surga dan tanah, titik dan garis horizontal, yang sekarang ini bentuknya menjadi seperti ini. Untuk menuliskannya kita bisa menggunakan 2 langkah. Langkah yang pertama adalah kita buat garis vertikal pendek dari atas ke bawah, kemudian kita buat garis horizontal panjang dari kiri ke kanan, seperti ini. Selanjutnya adalah huruf Yo. Yo bentuknya seperti ini ya. Dan untuk menuliskannya kita bisa menggunakan 3 langkah, seperti yang bisa kalian lihat. Langkah yang pertama adalah kita buat garis vertikal pendek dari atas ke bawah sebanyak 2 buah, dan kita buat 1 garis horizontal panjang dari kiri ke kanan sebanyak 1 buah, seperti ini. Vokal berikutnya adalah U, yang bentuknya seperti ini, seperti huruf T. Untuk menuliskannya, kita bisa menggunakan 2 langkah, seperti yang bisa dilihat. Yang pertama, kita buat dulu garis horizontal panjang, kemudian ditambah dengan garis vertikal pendek di bawahnya, seperti ini. Kemudian ada vokal U, yang bentuknya seperti ini. Untuk menuliskan vokal U, kita bisa menggunakan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah kita buat garis horizontal panjang, kemudian kita buat garis vertikal pendek sebanyak 2 buah, seperti di sini. Vokal tunggal selanjutnya adalah E, yang bentuknya seperti ini. Untuk menuliskannya tentunya sangat mudah. Kita hanya perlu membuat garis horizontal panjang, seperti berikut ini. Vokal tunggal yang terakhir adalah I, yang bentuknya seperti ini, seperti huruf I. Dan untuk membuatnya tentu saja sangat mudah. Kita hanya perlu membuat garis vertikal panjang, seperti di sini. Setelah belajar dan memahami mengenai bentuk dan cara penulisannya, sekarang kita fokus pada bunyinya. Nah, 10 vokal tunggal Hangul yang tadi kita bahas sebenarnya belum bisa dibaca atau belum bisa dibunyikan A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, E, dan I. Kenapa? Karena tadi kita hanya menuliskan huruf vokalnya saja. Perlu kalian ketahui bahwa huruf vokal tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kalian hanya menuliskan seperti ini, huruf ini tidak bisa dibaca A. Atau kalian hanya menuliskan seperti ini saja. Huruf ini tidak bisa dibaca O. Lalu bagaimana supaya bisa terbaca? Nah, supaya huruf-huruf tersebut bisa terbaca, setidaknya dibutuhkan minimal 1 buah konsonan dan 1 buah vokal. Dan di sini kita memerlukan konsonan bantu. Dan konsonan bantu yang digunakan adalah konsonan ieng, yang bentuknya lingkaran seperti ini. Penjelasan lebih lanjut mengenai konsonan ieng akan kita bahas di video berikutnya. Sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah salah satu fungsi dari konsonan ieng adalah sebagai konsonan bantu
yang apabila diletakkan di sebelah kiri atau di atas vokal, maka membantu vokal tersebut supaya terbaca. Lalu bagaimana cara menggabungkan vokal tunggal dengan konsonan ing? Aku akan kasih tahu cara mudahnya. Kalau kita perhatikan kembali pada vokal tunggal, terdapat vokal yang dibentuk secara vertikal dan terdapat vokal yang dibentuk secara horizontal. Vokal yang dibentuk secara vertikal adalah vokal yang garis vertikalnya lebih panjang daripada garis horizontalnya. Antara lain adalah A, Ya, O, Yo, dan I. Sedangkan vokal horizontal adalah vokal yang garis horizontalnya lebih panjang daripada garis vertikalnya. Antara lain ada huruf O, Yo, U, Yu, dan E. Nah, untuk vokal vertikal, konsonan ing diletakkan di sebelah kiri vokal tunggal. Sedangkan untuk vokal horizontal, konsonan ing diletakkan di atas vokal tunggal. Paham kan? Nah, sekarang coba kita lafalkan bunyinya. A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, E, I. Yang harus kalian perhatikan adalah pelafalan O dan O, serta Yo dan Yo. Pelafalannya berbeda. Ketika kita melafalkan huruf O, maka mulut kita terbuka lebar. O. O. Dan begitu juga dengan Yo. Mulutnya terbuka lebar. Yo. Sedangkan untuk huruf O, mulutnya berbentuk bulat. O. O. Serta huruf Yo. Yo. Bentuknya bulat. Bisa dipahami ya? Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar Hangul. Untuk latihan sambil menghafal, kalian bisa menuliskan vokal tunggal secara berulang-ulang sambil melafalkannya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk terus dukung channel ini supaya channel ini semakin berkembang dengan cara klik tombol like, komen, share, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Daome tobayo!